Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini, termasuk jemaat yang mengikuti ibadah live ya, karena keadaan kita masih adakan ibadah live. Dan biarlah pagi hari ini kita semua mengambil waktu yang baik ini untuk kita menghampiri Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu lalu saya melayani ibadah di keluarga muda GPDI Rungkut ya, dan firman Tuhan yang diberikan adalah warisan iman. Nah, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan ini untuk jemaat ya, supaya berkat yang sama juga turun dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saya mengajak jemaat membuka firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1, kita baca ayat 3 sampai 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5 ya. Saya mengajak jemaat sama-sama kembali berdiri mengawali pembacaan firman Tuhan ya, mengawali pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak jemaat sama-sama berdiri. Mari kita baca, dan jemaat yang di rumah tetap saja duduk ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasih Tuhan. Kita memperhatikan, saudara, kebenaran firman Tuhan ini di dalam 2 Timotius ini. Latar belakang, saudaraku, bahwa penulis surat ini adalah Rasul Paulus sendiri pada usia yang sudah tua, di mana dia pada saat dia menulis surat ini, saudaraku kasih Tuhan, dia tinggal beberapa saat lagi akan dihukum pancung. Ada yang berkata dia tinggal beberapa jam lagi, karena sudah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ditentukan kapan dia akan meninggal, akan dieksekusi. Karena itu dalam tulisan aslinya, maka tulisan di suratan Timotius ini, saudaraku kasih Tuhan, waktu saya duduk di sekolah Alkitab, saudaraku kasih Tuhan, guru kami mengatakan bahwa tulisan Paulus ini dari kanan tulisan tangan itu kelihatan sekali tulisannya itu pertama ditulis secara tergesa-gesa, dan juga tulisannya cukup besar ya. Tidak beraturan seperti yang sebelumnya sangat rapi saudaraku kasih Tuhan. Ya. Jadi karena ditulis
hanya beberapa saat sebelum dia dieksekusi mati. Nah, saudara, pada saat itu gereja sudah masuk kepada generasi kedua. Gereja sudah masuk pada generasi kedua. Dan saudaraku kasih Tuhan, kenapa sampai dia harus dipenjara? Karena dikhianati oleh seorang yang bernama Alexander, pengrajin logam, saudaraku kasih Tuhan. Pengrajin logam, ya. Dan tulisan ini menjadi tulisan yang sangat penting. Karena itu dalam tulisan pasal 4, saudaraku, dikatakan ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ya, jadi ini adalah surat terakhir Rasul Paulus kepada jemaat dan memang dikhususkan kepada Timotius, ya, dikhususkan kepada Timotius. Nah, saudara, dalam pemisahan atau para teolog menganggap bahwa surat 1 dan 2 Timotius dan Titus itu termasuk surat-surat pastoral yang diusulkan oleh D.N. Berdot, ya, tahun 1703. Sehingga ini dikategorikan sebagai surat-surat pastoral. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu dikritisi lagi bahwa pendapat itu bukan Alkitabnya, saudara. Pendapat itu yang mengatakan surat pastoral. Kenapa, saudaraku kasih Tuhan? Sebab surat 1 dan 2 Timotius tidak lebih pastoral dari surat-surat Paulus yang lain. Sekalipun Roma dianggap sebagai kitab yang sangat teologis, ya, tapi di dalam Roma pun selalu dalam surat-surat Paulus itu selalu ada nasihat-nasihat kepada jemaat. Tidak pernah Paulus yang tanpa ada nasihat terhadap jemaat. Jadi kitab ini kalau dibilang kitab pastoral, tidak lebih pastoral dari kitab-kitab yang lain. Lagi pula tujuan diberikan kitab ini kepada diaken. Diaken itu apa? Pelayan secara praktis di dalam gereja. Ya, pelayan secara praktis di dalam gereja. Itu adalah latar belakangnya. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kita akan lihat sebagai saudaraku, pada saat itu gereja sudah masuk kepada generasi yang kedua. Karena ternyata saudaraku kasih Tuhan, Lois dan Eunike ini adalah termasuk generasi pertama. Dan Timotius adalah generasi kedua gereja. Nah, kita lihat saudaraku kasih Tuhan, kita sedang membaca kitab Bilangan-Ulangan, ya. Dan itu adalah khususnya di Ulangan itu Musa berbicara kepada generasi kedua bangsa Israel yang akan masuk ke tanah Kanaan. Nah, hampir sama saudaraku kasih Tuhan yang kita lihat. Ini sekarang Paulus memberikan nasihat kepada generasi kedua gereja, di mana sebentar juga Paulus akan meninggal, dia akan martir, dihukum mati, saudaraku kasih Tuhan. Nah, mari kita lihat Lois dan Eunike ini mama daripada Timotius. Sementara Lois adalah neneknya. Nah, secara garis keturunan Timotius ini adalah orang Yunani. Tapi Eunike mamanya adalah orang Yahudi. Bapaknya Yunani yang identik dengan bangsa kafir, tapi menikah dengan seorang Yahudi, perempuan Yahudi. Tapi puji Tuhan, saudaraku kasih Tuhan, ternyata saudaraku kita tidak ada penjelasan bagaimana Eunike dan Lois neneknya itu mamanya dari Eunike ini bisa percaya Tuhan. Tapi yang jelas saudaraku kasih Tuhan, baik Lois neneknya maupun Eunike mamanya adalah generasi pertama gereja yang percaya kepada Kristus. Dan Timotius menjadi anak didik daripada Rasul Paulus secara langsung. Tapi tentu saja yang paling jelas bahwa Timotius adalah anak didik dari mama dan neneknya. Tidak dijelaskan saudaraku bagaimana bapaknya.
Tapi bapaknya adalah seorang Yunani. Tapi yang jelas, saudaraku kasih Tuhan, bahwa Timotius adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam interlinear dikatakan terjemahan yang lain, dia katakan begini. Kalau sini kita lihat, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu dan Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin, ini begini, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Dan yang aku yakin, tapi terjemahan yang sebenarnya begini tuh, aku telah diyakinkan. Bukan sekedar yakin. Yakin itu kan kepercayaan saja. Tapi telah diyakinkan karena juga ada di dalam dirimu. Jadi rupanya Paulus baik dia mendidik anak ini, dia tahu, tapi juga diyakinkan oleh orang-orang lain bahwa Timotius adalah orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas seperti mama dan neneknya atau orang tuanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dengan tema hari ini yang sama diberikan tema kepada saya pada saat saya melayani adalah warisan iman. Tapi saya mau mengatakan, saudaraku, iman tidak bisa diwariskan. Ini waktu itu saya luruskan memang. Warisan iman, jadi seolah-olah iman itu bisa diwariskan dong. Tapi kita akan lihat, saudara, apa maksudnya pakai, sehingga mereka pakai istilah warisan iman. Tapi saya mau tekankan, iman tidak bisa diwariskan. Sebab kalau iman itu warisan, repot kalau papa mamanya itu orang gak percaya. Berarti anaknya akan terus tidak percaya. Kalau bapak mamanya seorang hamba Tuhan, punya iman yang kuat, maka tidak mungkin kita melihat ada kasus seperti anak Imam Eli yang dikatakan oleh firman Tuhan siap durjana, atau anak-anak Samuel yang dikatakan oleh bangsa Israel. Ini bangsa Israel mengatakan tidak seperti engkau, Samuel. Jadi iman tidak bisa diwariskan. Jadi apa maksudnya temanya warisan iman? Yang harus kita ingat bahwa warisan iman yang dimaksud ini adalah keteladanan iman dari orang tua dan anak melihat keteladanan iman itu. Ya. Tapi bisa saja, saudaraku kasih Tuhan, seorang anak bertumbuh dengan iman yang kuat, sekalipun bukan dari keluarga atau punya iman papa mamanya yang tidak setia. Bisa. Tergantung bagaimana. Tergantung perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Atau istilah yang kita pakai lahir baru. Lahir baru. Berbahagialah saudara apabila saudara lahir dari keluarga Kristen, karena pondasi dasar iman sudah dimulai semenjak dari pembentukan dalam kandungan. Ya. Jadi sebenarnya idealnya seorang Kristen, seorang anak Tuhan yang lahir dari keluarga Kristen, dia punya modal pondasi yang kuat. Kenapa? Sebab dari dalam kandungan dia sudah didoakan. Dari dalam kandungan dia sudah dibawa untuk menghadap Allah, memuji Tuhan. Ya kan? Memuji Tuhan. Saya mendengar banyak kesaksian dari jemaat. Apabila puji-pujian saudara kasih Tuhan, maka anaknya gerak-gerak. Ya, gerak-gerak. Tapi begitu masuk firman Tuhan, dia diam. Rupanya dia cukup juga mendengar firman Tuhan. Pondasi dasar sudah dimulai dari dalam kandungan. Belum lagi kemudian anak itu dididik dalam takut akan Tuhan. Ya. Nah, saudara, jadi yang pertama kalau yang harus kita lihat, poin yang pertama adalah warisan yang dimaksud adalah keteladanan iman
dari orang tua. Keteladanan iman. Iman yang bagaimana? Di sini dikatakan iman yang hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu. Iman yang hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam mamamu. Dari sini saya mau katakan, saudaraku, dengar baik-baik. Saya berbicara kepada orang tua dan juga anak-anak, remaja, pemuda yang nanti saudara akan menjadi orang tua. Saudara akan menikah. Maka mau tidak mau ada hal yang harus saudara ingatkan dalam dirimu sebagai orang tua dan akan menjadi orang tua, bahwa engkau tanda kutip akan mewariskan iman keteladanan kepada anak-anakmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Kayaknya aminnya kurang ini. Amin. Karena takut. Iman keteladanan kepada anak-anakmu itu engkau harus wariskan, saudara. Apalagi anak kecil. Dia sangat gampang terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan dengar. Jadi kalau sempat ada anak, kalau ditegur, saudara, kemudian matanya melotot, seperti itulah orang tuanya. Kemarin ada ibu gembala cerita, ada seorang anak, padahal di kebaktian hamba-hamba Tuhan, saudara, dipelototin malah melotot lagi. Gak bisa dibilang. Ya, berarti dia nggak bisa mendidik, menunjukkan keteladanan, atau membiarkan. Kadang kita orang tua membiarkan anak itu menjadi raja. Membiarkan, kan masih anak-anak, nggak apa-apa. Saudara, dari anak-anak kita harus sudah didik anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk disiplin. Amin. Amin, saudara. Untuk disiplin. Kenapa ada istilah orang Jawa bibit bobot bebek itu? Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tidak salah. Tentu saja kita melihat itu dari sisi keluarga kerohanian dia lebih utama, lebih dulu. Amin, saudara. Amin. Nah, saudaraku, hidup iman yang hidup dalam nenekmu. Jadi harus kita ingat baik-baik. Kita adalah gambar Allah, saudara, yang menggambarkan pribadi Allah sebagai orang tua untuk ditiru oleh anak-anak kita. Itu sebabnya, saudaraku, kasih Tuhan, seperti yang dikatakan Ibu Gembala minggu lalu, 1 Tawarik, kita sayangkan lagi 1 Tawarik 28, supaya ingat baik-baik. Ini ibarat paku, saudaraku, ditancapkan terus menerus. 1 Tawarik 28 ayat 9. 1 Tawarik 28 ayat 9. Mari baca sama-sama. Kita ulang lagi ya. 2, 3. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Tadi malam, saudaraku, Bapak Eko membawakan firman Tuhan yang sangat memberkati bagi anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Intinya kalau kita mau diberkati, kalau kita ingin mau damai sejahtera, kalau kita ingin bersukacita di dalam hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amen. Begitu ya Pak Eko ya. Jangan pernah tinggal. Kalau engkau mau mendapatkan masa depan yang baik, menikmati berkat Tuhan, itu tadi malam Pak Eko nasihatin anak-anak muda. Saya percaya dia mengatakan ini karena pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bisa nggak kita berkata seperti Daud ini? Dan berkata dengan baik-baik. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu. Bukan dikatakan kenallah Allah ayahmu. Beda loh pakainya dengan tidak pakainya.
Kenallah Allah ayahmu dengan kenallah Allahnya ayahmu, itu beda. Di mana bedanya? Kalau dikatakan kenallah Allah ayahmu, ini bisa Kristen-Kristenan. Karena dia Kristen, maka dia punya Allah yang namanya Yesus, Tuhannya. Tapi kalau pakainya itu berbicara, saudaraku punya pengalaman pribadi dengan Allah itu. Punya pengalaman. Encounter. Pertemuan dengan Tuhan. Punya pengalaman. Bukan hanya kata firman Tuhan, tapi aku sendiri mengalami. Itu yang dia katakan oleh Daud. Kenallah Allahnya ayahmu. Dapatkah engkau berkata kepada anakmu, kenallah Allahnya? Saya bersyukur, saudara kasih Tuhan. Ada kebanggaan luar biasa dalam kehidupan kami suami istri. Sementara anak-anak hamba Tuhan yang lain sedang bergumul buat anak-anaknya supaya bisa masuk sekolah Alkitab. Tapi kami bisa syukur. Bukan karena kami paksa, tapi karena dia sendiri. Kenapa, saudara? Dalam beberapa kesaksian yang kami dengar, dia punya kebanggaan terhadap papa dan mamanya. Karena apa? Banyak anak hamba Tuhan tidak mau jadi hamba Tuhan. Karena mengalami kepahitan dalam merintis. Pahit. Tidak bisa dapat apa-apa. Tapi saya bersyukur, saudara. Allah yang saya sembah sama Ibu Gembala dan saudara adalah saksi. Adalah Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Allah yang luar biasa. Bu Reni adalah saksi, mana maknya. Untuk bisa serakung kasih Tuhan punya sepeda pancal saja, saya harus menyimpan, tidak mengambil bantuan dari wilayah 25.000 selama 4 bulan saya simpan. Karena untuk mendapatkan punya uang 100.000 pada saat itu, tahun 99. Mengumpulkan uang seperti itu, bagi saya berat. Jadi saya tidak ambil. Begitu saya dapat, saudara kasih Tuhan, saya ambil 100.000 pada saat itu, masih bendaharanya Pendeta Samuel Angkau. Begitu saya ambil, saya pergi yang di depan Ramayana itu, yang seberangnya itu, sebelah kanan. Dan saya beli sepeda pancal bekas pada saat itu. Saya senangnya minta ampun. Saya senangnya minta ampun. Ya. Luar biasa. Bagi saya pada saat itu seperti mendapatkan mercy. Dan puji Tuhan. Saudara adalah saksi hidup. Kemudian kami bisa membeli motor bekas GL 100. Kepingin motor baru, saudara kasih Tuhan. Tidak mampu beli motor Honda. Tosa. Diketawain sama orang-orang, kok beli Tosa. Ya opo, mampunya segitu. Naik lagi, saudaraku. Beli apa? Suprafit. Yang waktu itu dibeli Pak Alfonso ya. Suprafit. Karena nggak mampu yang lebih tinggi. Nggak mampu beli mobil. Tapi ada yang bantu sehingga bisa beli mobil. Itu Mercy tahun 74. Dan luar biasanya, saudara kasih Tuhan, kita diberikan lahan 2 tempat untuk kita bangun. Dan Tuhan berikan kami mobil. Tuhan berikan ke Israel. Itu membuat saudaraku apa? Anak-anak melihat. Nggak usah kita cecokin dia dengan ayat, saudara. Tapi mereka lihat kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam firman Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Itu yang membuat imannya bertumbuh dan mewarisi iman. Itu yang dimaksud firman Tuhan ini. Arti daripada kenal itu, bahasa Ibrani-nya itu adalah yada. Arti yada itu mengakui, mengetahui,
Mengenal dalam pengertian mengalami secara pribadi. Kita boleh lupa ayat, saudara. Tapi pengalaman dengan Tuhan kita tidak mungkin bisa lupa selama kita hidup. Amin. Karena itu kekristenan jangan sampai menjadi kekristenan Nikodemus yang tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus punya pengalaman dengan Tuhan. Pada saat kita tahu firman Tuhan, kita punya pengalaman. Kenapa orang tidak mau mengembalikan milik Tuhan, saudara? Kenapa orang tidak tahu mengembalikan perpuluhan? Karena dia takut dan tidak punya pengalaman. Tapi orang yang mengembalikan milik Tuhan, mungkin dia dari kekurangan, tapi dia punya pengalaman dengan Tuhan. Itu membuat firman itu menjadi rema. Itu yang dimaksud rema itu seperti itu. Ya. Arti Yahda ini berarti mengenal secara pribadi, berbicara pengalaman yang melekat. Melekat. Itu sebabnya saudaraku dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 dikatakan begini. Kita sudah baca firman Tuhan ini. Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Dia katakan begini. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa itu, saudara kasih Tuhan? Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Apa itu firman Tuhan? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Apa yang kita bicarakan dengan anak-anak kita? Gosip? Atau kita membicarakan firman? Waktu anak-anak kita pulang sekolah minggu, karena minggu depan sudah mulai kita jalan sekolah minggu, saya mewajibkan orang tua harus bertanya, tadi sekolah minggu diajarnya apa, nak? Firman Tuhannya apa, nak? Jangan firman Tuhannya bilang, nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Iya, omnya lucu. Loh, dia ingat lucu. Jangan sampai dia bilang, nggak tahu, Pak. Loh, kenapa? Tantunya cubit dede. Oh, habis kan. Yang dia ingat dicubit. Saya ingat sekali saya pernah dicubit guru sekolah minggu. Sakitnya sampai sekarang. Karena itu saya wanti-wanti. Ojo sampai guru sekolah minggu jubit anak. Ya. Bagi yang bujang-bujang jadi guru sekolah minggu itu punya pengalaman. Baik. Apalagi jadi yang orang-orang tua nanti, yang anak-anak yang akan di training ini, kan anak-anak tamborin nanti akan pas ingusan, jangan engkau biarkan Putri atau Dena yang pas cebok, biar mereka latihan cebok. Nanti jadi orang tua, so mereka akan menjadi orang tua yang tahu bagaimana merawat anak-anak. Ya, merawat anak-anak. Kalau buntu hidungnya, sedot sedikit, tapi jangan kencang-kencang. Ketelan dikit nggak apa-apa lah, itu obat COVID kok. Nggak apa-apa. Ya, itu Ibu Gembala punya pengalaman. Saya pernah lakukan, saudara. Agak masuk sedikit sih, tapi ya lumayan lah. Ya, nanti kalau makan tolong ingat ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ajarkan anakmu berulang-ulang firman Tuhan. Amin. Amin, saudaraku. Dan katakan, Papa punya pengalaman begini. Papa punya pengalaman. Ya, melihat. Saya bersyukur anak saya berkata begini. Papa saya sama mama saya itu orangnya all out apabila melayani. Ini kayak bukan dengar
Bukan kami dengar langsung, orang lain yang cerita. Bangga saya. Itu sebabnya kadang selaku sesudah kami misalnya repot, misalnya, kami akan ada waktu family time dengan anak-anak. Ada waktu. Ada waktu. Harus ada waktu, saudara. Itu sebabnya, saudaraku, kalau ada acara tanggal merah, saya jarang kan minta jemaat mari kita buat acara, jarang. Saya katakan ambil waktu tanggal merah untuk kau bersama-sama dengan anak-anak. Misalnya kayak kemarin saya lihat saudaraku, Pak Alfonso dengan Noel ya. Wah, senang saya. Tak godain, nggak diajak. Kapan-kapan janji. Saya kalau gitu ingat loh Pak. Ojo. Ya. Nasar. Ojo. Bukan nasar, terlampau berat itu. Ya. Ya. Senang saudaraku kasih itu. Bahkan kemarin saya nasihati Putri dan Lukas. Saya senang lihat kalian. Lakukan itu apabila engkau keluar kota. Maka saya lihat setiap kali mereka keluar kota, saudaraku kasih. Saya lihat saudaraku, minggunya ada waktu mereka pergi jalan. Ada waktu. Ceritakan. Kita bisa begini karena Tuhan. Amen. Karena Tuhan. Amin. 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 Ya, Tuhan tolong Nana sudah mulai berenang ya, Pak. Ya. Mari, so, ambil waktu. Tapi bukan sekedar senang-senang saja. Jangan sampai anakmu bilang, oh, papaku banyak duit loh, papaku kaya loh, kami kaya loh. Tidak ada sebutan di dalamnya. Tuhan memberkati. Itu didikanmu. Amin, saudara. Jadi saya berbicara kepada saudaraku kasih orang tua. Dan yang anak-anak muda yang akan menjadi orang tua. Engkau akan punya anak. Anakmu itu akan melihat cermin firman Tuhan. Dari dalam hidupmu. Dari apa yang engkau alami. Mungkin betul saudaraku dia akan lihat engkau menangis. Tapi dia menangis di bawah kaki Tuhan. Dan kemudian beberapa waktu kemudian engkau akan bercerita kepada anak-anakmu. Dan katakan, puji Tuhan. Tuhan lepaskan pergumulan kita. Masuk, makjub. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani, perkataan berulang-ulang itu syanan. Apa sanan itu? Saudaraku kasih Tuhan. Itu seperti orang yang menancapkan paku, menajamkan benda tajam, dan memukul secara intensif, terus-menerus, menanamkan tusukan tajam, mengajarkan dengan rajin, mengasah. Sehingga apa saudaraku kasih Tuhan? Tertancaplah firman yang hidup rema itu dalam kehidupan anak-anak. Maka percayalah, kemanapun dia pergi, dia akan tetap ingat siapa Tuhannya. Amen. Dan tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan di sini juga dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu. Sehingga apa? Tanggung jawab untuk mendidik anak-anakmu secara rohani. Bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Di sekolah minggu paling 1 jam. Tapi tanggung jawab anakmu untuk mereka mewarisi imanmu. Iman Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Amin. Amin. Bukan tanggung jawab guru sekolah minggu. Tapi tanggung jawab orang tua untuk mengajar. Biasakanlah dalam 1 hari ada firman yang engkau ucapkan. Minimal ada pembacaan Alkitab. Duduklah bersama-sama. Atau doa ambil waktu bersama-sama. Mungkin nggak bisa sempat sama-sama baca Alkitab. Minimal doa sama-sama. Panggil nama Yesus. Biarkan Roh Kudus berbicara. Nyanyikan nyanyian sebelum engkau bangun, dia udah nyanyi dulu. Karena Roh Kudus Bapa ingin mendengar pujian dari mulutmu. Dan dia sudah berikan pujian lebih dahulu. Ajak anak-anakmu. Ya.
Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua, karena cukup dalam harus sampai di sini. Di sini dikatakan, saudaraku kasih Tuhan, bahwa saudara yang dikasih Tuhan, sebelum sampai yang kedua, saudaraku, bukankah firman Tuhan katakan dalam Mazmur 127 ayat 3? Coba lihat. Mazmur 127 ayat 3. Kita lihat di depan. Boleh, Renzi, munculkan. Mari kita baca. 2, 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Terjemahan aslinya, so interlinear katakan anak-anak adalah warisan Yahweh Allah. Jadi bukan sekadar anak laki-laki saja. Semua anak-anak baik laki-laki dan perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Di dalam Alkitab hanya ada 2 berbicara milik pusaka. Pertama, tanah Kanaan. Itu milik pusaka Tuhan. Tuhan katakan, rawat, itu milik pusaka, aku berikan kepadamu. Dan yang kedua adalah anak-anak. Artinya apa? Namanya milik pusaka, itu dipercayakan kepadamu. Dan suatu saat, dia akan minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban. Bagaimana engkau mendidik anakmu? Apakah engkau memperkenalkan Allah yang kita kenal? Allah yang sudah menolong engkau. Sangat menjadikan apabila seorang anak yang lahir karena hasil doa dan mengalami mujizat, tapi kemudian besarnya meninggalkan Tuhan. Siapa yang salah? Orang tua. Siapa yang salah? Orang tua. Dengar baik-baik, engkau akan diminta pertanggungjawaban. Engkau akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu, saudaraku kasih Tuhan, warisan jangan hanya engkau memberikan mereka kekayaan. Jangan hanya engkau memberikan mereka pendidikan yang hebat. Jangan hanya engkau berikan mereka mobil, rumah, tanah, tapi engkau tidak mendidik mereka, memberikan warisan imanmu. Berikanlah warisan iman kepada anak cucumu. Karena itu, sebagai orang tua, engkau harus punya pengalaman dengan Tuhan. Amen. Orang tua yang tidak punya pengalaman dengan Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bagaimana dia mau mewariskan hal itu? Daud berani berkata, karena dia punya pengalaman dengan Allahnya. Dan Salomo kemudian menjadi orang yang diberkati Tuhan. Kita lanjut. Mari kita kembali ke ayat pokok. Dalam 2 Timotius tadi. Dalam 2 Timotius. Tolong dimunculkan. 2 Timotius pasal 1. Ayat 3. Ayat 5. Di sini katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kita melihat, saudara, yang diangkat di sini adalah perempuan. Yang diangkat di sini lebih spesifik lagi adalah seorang ibu. Garis keturunan, dengar baik-baik. Garis keturunan, dengar baik-baik ya. Garis keturunan, marga, syekh, itu turun. Tolong diam, kasih diam. Ya, orang tua tolong peka ya hal-hal seperti ini. Garis keturunan atau marga itu turun dari bapak. Tapi garis iman, saya pakai istilah garis iman, kepercayaan, itu dari ibu. Itu dari ibu. Itu dari ibu. Kenapa saya katakan ibu dari ibu? Karena anak
peran ibulah yang paling menonjol dalam mengajar. Karena bapak kerja. Apalagi seorang anak, dia sudah diperkenalkan tentang Tuhan mulai dari dalam kandungan. Apa yang ibu alami saat mengandung, itu akan kena secara psikologi ke anaknya. Kalau anak orang ibunya sedih, kalau ibunya marah, kalau ibunya tertekan, anak akan mempengaruhi. Begitu dia keluar, dia sudah punya mental bagaimana dia. Bagaimana dirinya. Belum kemudian dia lahir, dan kemudian dididik. Lihat selaku pengaruh Musa. Kenapa Musa masih kenal siapa bangsanya? Karena dia dididik oleh mamanya. Sampai lepas susu. Sampai umur berapa itu? Sekitar 5, 6, 7 tahun. Pengaruh didikan ibu besar. Marga diturunkan oleh Bapa, tapi didikan iman, warisan iman itu dari ibu. Itu sebabnya bangsa Israel, saudara, sangat ditentang oleh Allah untuk menyerahkan anak-anaknya menikah kepada perempuan Kanaan. Itu yang kemarin kan, kebetulan kita baca kemarin hari Sabtu, ulangan berapa? Ulangan ya. Ulangan berapa kemarin yang saya pesan suara? 7 atau 9 itu? Ulangan 7. Ya. Ulangan 7. 3 sampai dengan ayat 4. Coba kita. Ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak-anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain, maka murka Allah akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Perhatikan. Tak boleh kasih kawin anakmu laki perempuan dan anakmu laki-laki. Dan ayat 4, tiba-tiba ayat 4 perhatikan. Kenapa nggak ada perempuan di situ? Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sebab ada kemungkinan besar, saudara, dan memang itu yang sering terjadi. Perempuan memang pengaruhnya luar biasa terhadap iman dan kepercayaan. Makanya waktu kita baca Bilangan 25 tentang Baal Peor, bayangkan mereka dalam formasi salib tentara. Karena perempuan Moab ya? Amon atau Moab? Moab ya? Nasihat Biliam. Perempuan laki-laki Israel yang tentara ini bisa keluar. Dan kemudian seketika begitu mereka, saudara, bisa membawa laki-laki tentara Israel ini, yang biasa pusatnya adalah Allah, seketika bisa menyembah Baal Peor. Apalagi anak-anak yang lahir dari keluarga yang bukan anak Tuhan. Ya, kita lihat kasus contoh positifnya. Timotius, bapaknya Yunani, kemungkinan bukan orang percaya. Mamanya orang Yahudi yang adalah percaya kepada Allah. Bisa kan membuat Timotius tetap percaya? Ini sisi positifnya. Itu sebabnya dia ini dikatakan, bukan berarti ayat ini mengatakan kalau gitu, ya kasih aja anak perempuan kita, nanti anak perempuan kita mempengaruhi. Di ayat ketiga, jangan juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anak laki-laki, sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Karena saudaraku, yang laki-laki ini gampang dipengaruhi. Kalau kita lihat zaman Ezra,
waktu bangsa Israel pulang dari pembuangan. Maka apa yang terjadi di zaman itu, saudara? Kita coba lihat ya. Ezra. Sesudah 2 Tawarik itu Ezra. Pasal 9, saudara kasih. Perhatikan situ. Ayat 1. Sesudah semua itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam dan para orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejian, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, karena mereka telah mengambil istri dari anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampur benih yang kudus dengan penduduk negeri, bahwa para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia. Dan kita lihat, saudaraku kasih Tuhan, maka di pasal 10 ayat 3 dikatakan, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Bayangkan, saudara, kenapa penekanannya perempuan, saudara? Bukan mendeskripsi, tapi saudaraku ini menekankan, saudaraku kasih Tuhan, betapa perempuan, ibu itu menentukan iman. Karena itu saya mau tekankan, mari perempuan-perempuan gereja, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, didiklah anakmu dalam takut akan Tuhan. Amin. Punyalah pengalaman dengan Allahmu, didiklah mereka, ajar mereka. Ajar mereka bukan dengan hikmat otakmu, tapi pun kau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Apa yang engkau alami, maka engkau sedang menancapkan paku yang tajam di hati mereka, yaitu benih firman Tuhan. Dan tidak ada satupun yang bisa membuat ini lepas. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang ada, yang saat ini ada, pegang kuat-kuat. Pegang kuat-kuat. Dan jangan biarkan anak-anakmu yang laki-laki itu pergi meninggalkan imannya. Dan anak-anak perempuan, jangan sampai mereka lepas dari kasih karunia Tuhan. Sebab mereka adalah warisan. Ini yang harus saudara pegang tadi. Warisan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya ingin nyanyikan lagu yang tadi sudah saya katakan. Tuhan, ku berikan semua. Nih, mari berdoa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak yang hadir pagi hari ini, baik engkau yang ada di rumah, pertahankan terus imanmu di dalam Tuhan. Waktu-waktu kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Bukan kesuksesan, bukan harta kekayaan yang dapat membawa kita masuk dalam kerajaan sorga, tapi iman yang tulus ikhlas dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya katakan semalam kepada anak-anak remaja pemuda, waktu selesai doa hari Jumat, kalau kamu jatuh cinta kepada mereka yang tidak seiman, minta sama Tuhan matikan cintamu. Lebih baik kamu tidak pacaran daripada engkau bergaul erat dengan orang-orang yang tidak seiman. Tapi bagi saudara dan saya, orang tua, ibu-ibu yang hadir pagi hari ini, anak-anak kita adalah warisan milik pusaka dari Tuhan. Saya pernah katakan, milik pusaka, sebab di dalam mereka kita meneruskan nama Tuhan Yesus Kristus. Teladani mereka dengan kesetiaan iman kita. Ajari mereka tanpa kenal lelah, dorong mereka
kasih harta yang paling termulia bagi mereka. Saya jemput kita bangkit berdiri. Amin, haleluya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa roh mereka semua. Yesus, menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Mari kau wanita saja katakan, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Kau pria saja katakan, amin. Keteladanan kita, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sama-sama lagi katakan, Tuhan, ku berikan semuanya, jiwa rohku relakan. Ampuni kami, Tuhan.
Haleluya. Terima kasih. Glory. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ampunilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Kalau hari ini kau datang dengan anakmu,